warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riki Peprinda Putra dengan NIM 2019-83062. Program pendidikan dokter dari Fakultas Kedokteran Universitas Patimura. Baiklah teman-teman semua, pada kesempatan kali ini saya akan memperagakan mengenai pemeriksaan refleks fisiologis. Adapun alat-alat yang digunakan yaitu berupa parorefleks. Di sini saya menggunakan gunting sebagai penggantinya. Kita anggap saja bagian bawah ini merupakan bagian tajam dari parorefleks, dan sedangkan bagian atasnya itu merupakan bagian tumpul yang nantinya akan digunakan untuk mengetuk otot ataupun tendon dari sang pasien. Baiklah, langsung saja kita mulai. Selamat pagi Pak, silakan dulu Pak. Perkenalkan Pak, nama saya Dr. Riki. Saya adalah dokter yang bertugas di klinik ini pada pagi hari ini. Baiklah, ini dengan Bapak siapa? Dengan Bapak Anjar, Pak. Bapak Anjar ya. Mohon maaf Bapak, umur Bapak berapa ya? 22 tahun, Pak. 22 tahun. Sekarang Bapak kerjaannya apa Bapak? Sekarang sebagai mahasiswa, Pak. Mahasiswa. Mohon maaf Bapak, kalau boleh tahu apakah Bapak sudah berkeluarga? Belum, Pak. Belum. Baiklah Bapak Anjar, kalau boleh tahu keluhan yang Bapak alami apa ya Pak? Ini dok, saya mau melakukan pemeriksaan saja. Badan saya ini pegal-pegal. Mungkin belakangan ini saya banyak melakukan olahraga, dok. Baiklah Bapak Anjar, di sini saya ingin melakukan pemeriksaan fisiologis. Nanti saya akan menggunakan palu refleks yang nanti akan digunakan untuk memukul di bagian otot dari luar tubuh Bapak. Namun nanti Bapak akan merasa hal yang kurang menyenangkan, tapi akan saya minimalkan hal tersebut. Apakah Bapak bersedia? Bersedia, dok. Baiklah Bapak, sembari saya mencuci tangan terlebih dahulu, silakan Pak ke meja pemeriksaan terlebih dahulu. Baik, Pak. Baiklah, pemeriksaan yang pertama itu saya akan melakukan pemeriksaan refleks bicep. Nah, untuk pemeriksaan pasien kali ini saya akan misalnya dalam keadaan duduk. Nah, pemeriksaan refleks bicep ini yang pertama yang harus kita lakukan yaitu mengarahkan sang pasien untuk mengarahkan lengannya dalam keadaan yang rileks, dalam keadaan pronasi. Setelah itu sang pemeriksa itu dia memegang bagian tendon atas bicep sang pasien. Bila perlu kita tekan untuk mendapatkan optimal otot yang meregang nantinya. Setelah itu kita lakukan pengetukan untuk melihat apakah ada refleks dari bicep sang pasien. Baiklah, dalam keadaan refleks ya Pak. Nah, sebelum kita mengetuk, kita mengalihkan konsentrasi pasien agar jangan terpaku sehingga kita mendapatkan refleks yang maksimal ataupun optimal. Baiklah Pak, mungkin bisa menggatuk kedua giginya Pak. Langsung kita lakukan pengetukan di bagian otot bicep sang pasien atasnya untuk melihat refleksnya. Dari ketukan kita tadi bahwa ada respon dari sang pasien, yaitu berupa refleks dari fleksi sikunya. Berarti hal ini menunjukkan bahwa untuk pemeriksaan refleks bicep sang pasien itu dalam keadaan yang normal. Kita ketuk apakah ada refleks dari sang pasien. Nah, dari refleks sang Bapak ini ada fleksi dari siku sang Bapak, berarti hasil yang didapatkan itu normal. Baiklah, pemeriksaan selanjutnya yaitu pemeriksaan refleks dari tricep. Ini pemeriksaan pasien dalam posisi duduk. Hal yang pertama kita lakukan yaitu menunjuk pasien dalam lengannya dalam keadaan yang rileks, kemudian dengan posisi yang hampir sama dengan
bicep, namun ini dalam posisi antara fleksi dan ekstensi. Nah, setelah itu kita pegang bagian lengan bawah pasien menggunakan tangan, dan kemudian kita akan mengetuk bagian kira-kira itu di atas 5 cm dari siku, tepatnya di insersi musculus tricep. Nah, sebelum itu kita harus juga mengalihkan konsentrasi pasien agar mendapatkan refleks yang optimal. Mungkin Bapak bisa mengatur kedua giginya, Pak. Jika saya itu melakukan pengetukan. Nah, tadi kan terjadi ada refleks dari berupa ekstensi dari siku sang pasien. Hal ini menandakan bahwa sang pasien ini dalam keadaan yang sehat. Setelah itu juga kita lakukan untuk membandingkannya dengan lengan sebelahnya pula. Setelah Pak, jadi kita ke bagian lengan yang sebelahnya. Bersama kita posisikan fleksi dan ekstensi, kemudian kita memegang bagian bawah, kemudian kita mengetuk bagian insersi musculus dari tricepnya. Namun usahakan kita ini saya dari sisi mestinya itu dari samping belakang pasien untuk posisi sama pemeriksa agar melihat adanya kontraksi dari tendon tricepnya. Mereka sama saja kita ketuk. Sama tadi ada refleks juga, berarti pasien ini atau bapak ini dalam keadaan normal dari refleks yang diberikan tadi. Baiklah, pemeriksaan yang ketiga yaitu pemeriksaan refleks brachioradialis. Nah, kita memeriksa dalam keadaan pasien dalam posisi duduk, sama halnya dengan pemeriksaan bicep tadi. Sang pasien kita menyuruh lengan sang pasien dalam keadaan rileks. Yang membedakannya itu lengan bawah ini dalam posisi pronasi dan supinasi. Nah, setelah itu kita akan mengetuk di bagian radius sang pasien kira-kira 5 cm di atas pergelangan tangan. Kemudian nanti kita ketuk apakah ada refleks dari sang pasien. Nah, sebelum kita melakukan pengetukan, kita mengalihkan konsentrasi pasien dengan menyuruh pasien mengetukkan kedua giginya. Mohon maaf Bapak, mungkin bisa mengetukkan kedua giginya. Baiklah, setelah itu kita lakukan pengetukan apakah ada refleks dari sang pasien. Baiklah, terlihat dari ada refleks sang pasien, jadi dari ada fleksi siku dari pasien dan ekstensi lemah dari jari-jari pasien. Berarti pasien memberikan refleks yang positif. Nah, kemudian juga kita bandingkan juga sebaliknya dengan lengan bagian kanannya, sama halnya kita menyuruh pasien dalam keadaan rileks. Kemudian kita mengetuk bagian radius. Kemudian kita apakah ada refleks, kita ketuk menggunakan paru refleks. Tadi juga ada refleks yang positif, berarti pemeriksaan refleks ini dalam keadaan normal. Baiklah, pemeriksaan selanjutnya yaitu pemeriksaan refleks lutut. Nah, pemeriksaan kali ini sama seperti tadi, posisi pasien dalam keadaan duduk. Nah, dalam posisi pasien dalam keadaan duduk ini kita akan meletakkan nanti bagian tumit sang pasien ini dia di atas kursi ataupun tempat tidur, jangan sampai nanti bersentuhan dengan lantai, misalkan dia masih berada di atas tempat di kursi yang kita pakai sekarang. Nah, setelah itu yang akan kita lakukan yaitu posisi kakinya sang tumit ini dia fleksi kira-kira 20 derajat dari tempat tidur. Kemudian kita akan mengetuk di bagian tendon di atas lutut sang pasien. Kemudian kita melihat apakah ada refleks dari sang pasien. Maka kita langsung saja mulai. Baiklah, langsung saja kita melakukan pemeriksaan. Nah, sebelum kita melakukan pengetukan, kita mengalihkan konsentrasi sang pasien atau jantris, yaitu menyuruhkan sang pasien ini dia menarikkan kedua jari tangannya sekuat mungkin. Mungkin Bapak bisa melakukannya, Pak. Nah, hal ini bertujuan untuk mendapatkan hasil refleks yang optimal dan juga dikhususkan untuk pemeriksaan ekstremitas bawah. Baiklah, langsung saja kita lakukan.
pembentukan di bagian tendon atas tumit. Nah, terdapat refleks tadi dari sang pasien, yaitu berupa ekstensi dari tungkai bagian bawah, dan juga kita bagikan juga di bagian kaki tumit sebelahnya, apakah responnya sama. Nah, baiklah, untuk pemeriksaan pasien ini itu dalam keadaan yang normal. Baiklah, pemeriksaan selanjutnya itu pemeriksaan tumit, pemeriksaan refleks tumit. Nah, pemeriksaan refleks tumit ini nanti kita akan memposisikan pasien itu kakinya itu dorsofleksi. Nah, untuk pemeriksaan kali ini sama tadi seperti tadi, sang pasien dalam keadaan duduk. Baiklah, kita langsungkan sekarang. Baiklah, hal yang pertama harus kita lakukan yaitu memposisikan kaki pasien itu dalam posisi dorsofleksi. Nah, sebelum kita melakukan pengetokan di bagian tendon tumit. Nah, sebelum kita melakukan pengetokan, kita mengarahkan sang pasien untuk mengalihkan perhatiannya ataupun jangkisnya, yaitu dengan menyuruh pasien menarik kedua jarinya secara kuat-kuat. Mungkin bisa diikuti, Pak. Nah, setelah itu kita melakukan pemeriksaan refleks dalam bentuk tendon tumit sang pasien. Kita lihat apakah ada refleksnya. Nah, setelah itu kita juga bandingkan di kaki bagian sebelah kiri. Tadi dilihat dari kedua kaki pasien ini bahwa ada respon yang normal, yaitu berupa ekstensi dari pelantar kaki sang pasien. Ya, jadi bisa kita simpulkan bahwa respon sang pasien ini normal. Baiklah Bapak, dari hasil pemeriksaan kita tadi untuk pemeriksaan refleks fisiologis, dari refleks yang Bapak berikan itu dalam respon yang normal. Nah, mungkin untuk saran saya sekarang ini, untuk keluhan Bapak yang alami mungkin bisa dikurangi saja dari intensitas olahraga Bapak, mungkin bisa dikurangi sedikit agar badannya tidak terlalu capek. Dan juga jangan lupa untuk budayakan hidup sehat seperti berolahraga yang teratur seperti Bapak lakukan, kemudian makan makanan yang bergizi, dan jangan lupa minum air putih yang cukup, dan yang penting juga jangan lupa untuk beristirahat. Mungkin itu saja Bapak dan yang ingin saya sampaikan. Apakah ada yang ditanyakan, Pak? Tidak ada, Dok. Nah, baiklah Bapak, mungkin sampai di sini saja Bapak. Semoga Bapak selalu sehat, dan jika ada keluhan lagi ataupun permasalahan kesehatan Bapak mungkin bisa datang kembali. Terima kasih Pak. Terima kasih, Dokter. Ya, sama-sama Pak.